Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Akhlak Salafun Salih radhiyallahu ta'ala anhum dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih karangan Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan ringkasan dari kitab karangan Sayyidil Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an yang berjudul Tanbihul Muqtarib. Kali ini kita telah berada pada akhlak yang ke-14. Qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain. Allahumma amin. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم انخلاع قلوبهم من أجسامهم في كل مرضة يمرضونها. Dan satu di antara akhlak salafun salih radhiyallahu taala anhum adalah terlepasnya jiwa atau hati mereka dari jasad pada setiap penyakit yang menimpa atau mereka derita. Artinya para salafun salih radhiyallahu taala anhum ketika mereka sedang sakit atau ditimpa musibah apapun juga musibah itu, suasana hati mereka tidak terpengaruh dan tidak terkesan, tidak berubah. Semangat mereka untuk melakukan ibadah dan taqarrub ila Allah tidak akan berkurang. Dan ini merupakan akhlak ubudiyah yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, yang sangat agung. Jadi apapun yang terjadi pada diri mereka tidak berpengaruh kepada rutinitas ibadah yang mereka lakukan. Kalau kita kan biasanya kalau sakit gigi misalnya kan, sakit gigi, mungkin jadwal ibadah kita akan terganggu, sholat berjamaah kita terganggu, bacaan Quran kita pun terganggu. Demikian juga kegiatan pengajian kita mungkin akan kita liburkan, kita cutikan, seperti itu kan ya. Adapun mereka tidak seperti itu. Mau sakit, mau kena musibah atau apapun yang menimpa diri mereka, kena fitnah dan lain sebagainya, semangat ibadah mereka ya tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat, semakin sempurna, semakin bertambah. Dan ini merupakan akhlak yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memang telah sebenar-benarnya menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul telah mampu bersandar hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi pada diri kita di akhir zaman ini sangat jauh berbeda. Allahu Akbar. Sekecil apapun musibah yang menimpa diri kita, biasanya itu telah cukup untuk menjadi penghalang diri kita dari melakukan kebaikan. Demikian juga ibadah-ibadah yang telah kita jadwalkan sebelum kita ditimpa musibah itu. Jadi memang kita masih selalu terpengaruh oleh apa yang terjadi pada jasad kita, apa yang terjadi di luar diri kita. Allahu Akbar ya. Di kalangan mereka, kalau misalnya mereka sedang sakit atau sedang ditimpa musibah misalnya ya, musibah dan penyakit itu dianggap kayak kayak suatu aib ya. Yang apabila orang lain mengetahuinya, orang lain tahu, maka itu sangat mempermalukan mereka. Jadi mereka itu berusaha untuk menyembunyikan masalah, berusaha untuk menyembunyikan musibah dan penyakit yang mereka derita, karena apabila penyakit itu diketahui oleh orang lain, itu akan mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka sangat malu. Kalau kita kan, kita tidak akan puas kecuali apabila apapun yang terjadi pada diri kita ini telah diketahui oleh orang lain. Orang harus tahu, semua orang harus tahu apa yang terjadi pada diri kita. Bahkan terkadang hanya karena irisan pisau aja ketika
seseorang sedang memotong-motong sayur kan, tanpa sengaja tangannya teriris pisau. Itu pun ya seluruh manusia harus tahu. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tahu. Dengan cara apa? Ya, bukan mengambil obat dulu, tapi yang pertama kali diambil adalah handphone. Ambil foto, setelah itu ya, posting ya, ke media sosial. Setelah itu ya sengaja bertanya, kira-kira luka saya ini obat yang paling cocok apa ya? Obat apa ya? Kok hanya kepada orang lainnya? Kita lah yang lebih tahu tentang obat apa yang paling cocok untuk luka kita. Itulah gambaran betapa sifat kita ini sangat kekanak-kanakan. Walaupun mungkin umur kita telah 40 tahun, 50 tahun, tapi karakter kita itu masih karakter anak-anak. Ada musibah sedikit sudah kepala kita pusing kayak mau pecah. Dan semua orang wajib tahu, bukan harus tahu, tapi wajib tahu. Cerita ke sana kemari, semua tetangga harus tahu. Ya kan? Ya, bukan hanya sebatas itu saja. Terkadang kita berusaha untuk mencari pembenaran dan pembelaan. Apabila kita ditimpa fitnah misalnya, bukannya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri, tapi malah ya, mencari pembenaran dan pembelaan ya, kepada makhluk. Dan itu adalah suatu penyakit yang sangat buruk yang banyak menimpa manusia akhir zaman ini. Dan pasti itu akan mengganggu ibadah mereka tiap hari. Orang-orang seperti itu ya orang-orang sakit jiwa lah. Adapun salafun as-salih radhiyallahu taala anhum wa anil jami', mereka malu untuk menceritakan musibah itu kepada orang lain, penyakit itu kepada orang lain. Mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Bahkan tidak jarang keluarga terdekat mereka sendiri pun terkadang nggak tahu bahwa dia sedang sakit. Istri, demikian juga anak-anak mereka sembunyikan. Karena itu dianggap kayak aurat. Jadi nggak mungkin lah kita perlihatkan aurat kita kepada orang lain, kan? Kita malu. Demikian juga salafun as-salih, penyakit, musibah itu dianggap aurat, yang tidak layak untuk diketahui secara untuk diketahui oleh masyarakat. Mereka sembunyikan. Allahu Akbar. Dulu pernah terjadi suatu kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang sakit parah. Para sahabat dan murid-murid beliau datang mengunjungi. Ya. Ketika mereka melihat bahwa Sayyidina Umar sedang dalam keadaan sakit yang memang kelihatan pada raut wajah beliau, demikian juga suhu badan beliau yang sangat panas dan lain sebagainya. Lalu sahabat beliau berkata, "Wahai Khalifatul Mukminin, ya, bagaimana kalau kami carikan dokter?" Kata beliau, "Jangan, saya nggak perlu dokter," kata beliau. Ya. Kalau seandainya saya tahu bahwa obat dari penyakit saya ini hanya sebatas menyentuhkan jari saya ke daun telinga saya, maka saya tidak akan pernah melakukannya. Mengapa beliau mengatakan demikian? Ya, karena beliau tidak merasa tersakiti dan tidak merasa menderita oleh penyakit itu. Ya, karena para aulia, para salafun as-salih, penyakit itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita kan terkadang nikmat pun serasa menyakitkan. Misalnya, ya, Allah ngasih atau seseorang kasih bantuan kepada kita, ya, bantuan yang diberikan kepada kita itu lebih sedikit dibandingkan bantuan yang diberikan kepada orang lain. Ada gak di antara kita yang terkadang merasa tersakiti? Oh, banyak. Ya, padahal itu nikmat kan? Kita merasa tersakiti. Loh, kok saya hanya 200.000 doang? Itu kan dikasih 500.000. Kenapa bukan saya 500.000 dan dia yang 200.000? Ya Allah, itu kan penyakit itu. Ya, dalam menerima nikmat pun terkadang kita merasa tersakiti, dan itu adalah tanda bahwa betapa buruk dan bobroknya ya,
akhlak kerohanian kita kepada Allah. Sayyidina Umar menolak. Kata beliau, saya nggak mau. Ya, karena beliau tidak merasa tersakiti oleh penyakit itu. Beliau merasa enjoy aja, merasa bahagia, dan aktivitas ibadah beliau tidak terganggu. Beliau tetap sholat berjamaah seperti biasa, walaupun dalam keadaan menggigil. Ya hanya tubuh beliau yang menggigil, tapi hati beliau kan tidak menggigil. Hati beliau senantiasa happy, bahagia, ceria, gitu. Semangat beliau luar biasa. Bahkan ketika mereka sakit, itulah semangat itu semakin memuncak. Ya, karena mereka yakin bahwa musibah itu akan mendatangkan maghfirah, mendatangkan pengampunan dosa, dan juga akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun jasad mereka itu gemetaran dan wajah mereka pucat pasi misalnya, tetapi hati mereka semakin semangat. Ya, semakin semangat dalam melakukan ibadah. Allahu Akbar. Itulah akhlak dan budi pekerti mereka yang tidak pernah kita jumpai di akhir zaman ini. Mungkin ada, tapi ya mungkin 1 di antara 1 juta lah. 1 di antara 1 juta orang. Ya, di zaman dahulu, zaman kehidupan salafun shalih, akhlak seperti itu adalah sesuatu yang biasa ditemui oleh generasi pada saat itu. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit lalu dia berkeluh kesah, atau dia memberitahu kepada orang lain, itu dianggap aneh seperti itu. Dianggap sesuatu yang yang sangat buruk lah. Dianggap kamu ini kok kekanak-kanakan sekali sih. Hanya penyakit seperti itu, padahal penyakitnya parah itu. Kok semua orang pada tahu? Kalau kita sekarang kan, kalau orang seluruh dunia nggak tahu, itu kayaknya kita semakin tersakiti begitu. Bahkan kita merasa kehidupan kita tidak lengkap kalau orang lain tidak tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga sedikit-sedikit kita tulis ke Facebook, di Facebook kita, perut saya sedang sakit, kepala saya sedang pusing, aduh gimana nih, ya luka saya belum kering lagi nih, padahal sudah saya kasih obat sekian. Na'udzubillah. Itu sebenarnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ketika kita melakukan hal seperti itu. Allahu Akbar. Adapun yang terjadi pada salafun shalih radhiyallahu taala anhu, mereka tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar diri mereka. Penyakit, musibah, fitnah, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang, dan itu bukan terkadang, bahkan penyakit dan musibah itulah yang semakin mengangkat semangat mereka, menambah semangat mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, inilah akhlak salafun shalih yang perlu kita baca, yang perlu kita dengar, yang perlu kita pelajari dan kita contohi agar kita dapat kebaikan dan keberkahan dari akhlak mereka. Agar kita pun kalau tidak bisa seperti mereka, setidaknya sekurang-kurangnya kita bisa menjadi bayang-bayang mereka. Seperti itu. Allahu Akbar. Dan satu di antara manfaat kita membaca akhlak orang-orang soleh adalah untuk introspeksi diri kita, untuk membandingkan betapa jauhnya kita dari kualitas iman dan amal mereka. Demikian juga tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kita untuk memperbaiki diri, membenahi diri kita, dan untuk semakin meningkatkan semangat kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhlak yang ke-14 ini Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian dari akhlak kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, hidayah dan taufik, serta cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.